Ya, sahabat Suara Sidoarjo, terima kasih untuk Anda yang masih setia di Suara Sidoarjo, baik yang ada di YouTube Suara Sidoarjo Live, Facebook, ataupun Twitter Suara Sidoarjo. Ya, pagi ini saya Tika Amsar masih bersama Anda dan sahabat, hari ini nanti kita akan lanjutkan Kita akan lanjutkan kebersamaan di program Dialog Kesehatan kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dan pagi ini saya juga sudah tersambung via Zoom bersama dengan narasumber kita yang nanti akan kita bahas bersama tentang izin edar makanan dan minuman bersama Bapak Arif Rahman Hakim SKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Arif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, lagi di mana ini, Pak? Kayaknya lagi rame Suaranya banget ya. kecil. Bunda ini nggak ada headset atau gimana? Suaranya kecil ya, karena di sana kayaknya lagi Iya. rame banget ya ini, Pak. Ada kegiatan ya kayaknya di Dinkes ya. Iya, sudah. Suara kecil. Oke, baik. Ya, Pak Arif ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo langsung ya, Pak ya? Ya, dari Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan berarti kalau kita mau bahas tentang izin edar makanan dan minuman, posisi sekarang jabatan di Dinkes selaku apa, Pak Arif? Sebagai staf seksi kefarmasian. Staf seksi kefarmasian ya, oke. Ya. Baik. Ya, ya baik sahabat Suara Sidoarjo. Pagi ini nanti kita mau bahas tentang izin edar makanan dan minuman. Kenapa sih ini penting sekali untuk kita ketahui bersama? Karena ini adalah berkaitan dengan hal yang akan masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi kenapa harus makanan dan minuman itu ada izinnya? Ya supaya kita tahu begitu ya bagaimana kualitas dari makanan dan minuman ini layak atau tidaknya mungkin untuk kita konsumsi. Nah, seperti apa bahayanya dan seperti apa proses izinnya ini nanti kita bahas bersama dengan Bapak Arif Rahman Hakim SKM ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo selaku staf seksi kefarmasian. Nah, pagi ini kalau kita membuka awal perbincangan kita Pak Arif tentang izin edar makanan dan minuman ini hal dasar yang perlu kita ketahui tentang izin edar itu sebetulnya apa ya? Baik, terima kasih. Terkait dengan izin edar makanan, itu kenapa kok harus ada izin edarnya? Karena setiap makanan yang beredar itu harus ada legalitasnya. Jadi legalitas itu diberikan oleh instansi dalam hal ini Balai POM dan untuk penerbitan izin edar selain Balai POM juga untuk izin edar PIRT bisa diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya. Oke. Ya. Jadi terpisah ya, Pak ya? Gimana? Ada dua ya untuk izin edar ini tadi ya, Pak ya? Terkait kalau izin edar makanan ada 3 di Indonesia ini. Semuanya mengacu pada aturan BPOM. Jadi izin edar makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga atau bisa disebut PIRT itu diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian izin edar BPOM RIMD dan BPOM RIML itu diterbitkan oleh BPOM. Ya. Baik, BPOM ini di pusat di Jakarta atau sebetulnya ke provinsi juga sudah ada ya? Tingkatannya tingkat provinsi ya, Pak? Iya, BPOM di setiap provinsi ada. Jadi kalau di Sidoarjo sini masuknya di BPOM Surabaya. Jadi jangan keliru ya. Kalau misalkan ada yang bertanya untuk pengurusan izin edar ini kok nggak bisa di Sidoarjo, izin edarnya ngajukan di BPOM Surabaya. BPOM Surabaya itu lingkupnya se-Jawa Timur, bukan hanya Surabaya saja. Ya. Oke, baik. Nah, apa saja sih Pak yang termasuk dalam perizinan ini yang masing-masing? Kalau tadi ada yang izinnya harus ke BPOM, ada yang izin PRT ini boleh di daerah. Nah, kategori-kategorinya seperti apa Pak untuk produk-produknya sendiri? Ya, yang pertama terkait dengan untuk jenis produknya. Jadi jenis produk, tidak semua jenis produk itu bisa menggunakan izin edar dari Dinas Kesehatan. Misalkan produk olahan susu, kemudian ada yang bikin
Misalkan ada yang bikin nugget, ada yang bikin pentol. Nah, produk-produk frozen kemudian itu nggak bisa. Kemudian produk air minum dalam kemasan itu juga nggak bisa PIRT. Kemudian yang terbaru ini adalah produk minuman cair. Jadi minuman yang siap untuk diminum, seperti kalau saudara sekalian pernah mengkonsumsi minuman beras kencur atau minuman temulawak atau minuman sinom yang siap diminum, itu izin edarnya tidak bisa PIRT. Sudah tercantum di aturan Per BPOM nomor 22 tahun 2018. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau yang bisa PIRT itu seperti produk yang kering-kering saja. Nah, misalkan kalau bikin daging ya, olahan daging itu dibuat menjadi abon. Atau menjadi dendeng, itu bisa PIRT. Misalkan kalau yang ada di Sidoarjo ini yang paling banyak itu kerupuk misalkan. Kerupuk bisa PIRT. Kering. Jadi yang bisa PIRT itu yang masa simpannya lebih dari 7 hari di suhu ruangan. Seperti itu. Oke. Oh iya ya. Jadi kayak frozen itu juga masuk berarti ke BPOM ya Pak ya? Ya, BPOM. Oke. Baik. Nah, begini Pak, terkait dengan izin begitu, izin edar. Karena kan ini kan ada macam-macamnya. Apakah ini juga prosedur atau persyaratan dulu deh, kita bahas tentang persyaratan untuk mengajukan izin itu seperti apa, Pak? Ya. Untuk persyaratan mengajukan izin PIRT, jadi kami semua siapkan formnya melalui web. Jadi ada di web dinkes.sidoarjo.go.id. Jadi di situ bisa di-download untuk form pengajuan PIRT. Di situ salah satu persyaratannya ya seperti biasa, ada fotokopi KTP, kami minta fotokopi KTP, kami minta pas foto, kemudian isian data produk, izin usaha dari kecamatan, jadi seperti itu. Iya. Nah, itu apakah apakah cukup dengan mengisi data ataukah dari Dinas Kesehatan sendiri nanti akan ada survei Pak ke tempat? Ya, jadi untuk tahapan dalam pengurusan PIRT itu ada 3. Yang pertama memasukkan berkas dulu. Nah, setelah memasukkan berkas itu ada yang namanya penyuluhan. Jadi berkas yang sudah masuk ini kami kumpulkan untuk bisa ikut penyuluhan. Penyuluhan ini sebagai syarat utama dan wajib diikuti oleh pengusaha dan pemilik atau penanggung jawab usaha yang ingin punya PIRT, itu wajib. Setelah penyuluhan akan kami laksanakan kunjungan lapangan. Oke. Ya. Oke, jadi penyuluhan dulu baru kunjungan lapangan ya Pak ya? Iya. Nah Pak, ini dari penyuluhan itu apa sih yang diedukasikan ke para pemilik dari produk tersebut Pak? Ya, jadi dari tahapan penyuluhan yang harus diikuti tadi, nanti akan kami undang narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kemudian kami undang juga narasumber dari Balai POM Surabaya. Sebenarnya saat ini juga ada penyuluhan ini. Kami juga mengadakan Zoom meeting juga di ruangan. Ini saya tinggal dulu ini di sini. Bagi waktu. Jadi, ya Pak Arif ya. Iya, bagi waktu. Sayangnya satu komputer nggak bisa 2 Zoom. Kalau bisa 2 Zoom, saya pakai semua itu satu komputer. Bingung berarti ya. Jadi gimana Pak, silakan. Ini ya akan disampaikan terkait dengan bagaimana cara memilih bahan untuk produk makanan yang baik. Terus kemudian bagaimana persyaratan lokasi usaha yang memang diperbolehkan, bagaimana kondisi izin karyawan yang benar, jadi seperti itu. Lingkungan usaha yang memenuhi syarat itu seperti apa akan disampaikan semua di situ. Kemudian penggunaan bahan tambahan pangan yang diperbolehkan seperti apa itu disampaikan semua saat penyuluhan. Oke, baik. Nah, ini penyuluhannya ya Pak ya. Tapi biasanya di penyuluhan ini apakah juga ada ini Pak ya, dari mereka yang sudah mungkin mengajukan itu masih dibolehkan tidak sih Pak untuk mungkin merubah hal-hal atau apa ya, dasar-dasar yang mungkin kurang sesuai dari hal yang sebetulnya
itu harus gitu dilakukan gitu Pak? Boleh. Jadi saat penyuluhan kan bisa dikatakan ketika yang bersangkutan pengusaha itu memasukkan berkas, dia kan masih belum tahu bagaimana seharusnya yang dilakukan ketika memulai usaha makanan ini skala industri rumah tangga. Kemudian makanya kami adakan penyuluhan itu agar masyarakat tahu bagaimana, oh ternyata seharusnya seperti ini, oh ternyata seharusnya seperti ini. Nah, setelah penyuluhan itu masih ada jeda waktu, ada jeda waktu untuk perbaikan yang memang bisa dilakukan, yang memang sesuai dengan aturan. Ya, saya rasa bisa kok. Setiap tahun itu insya Allah ada sekitar 250 pemohon yang memasukkan berkas. Dan alhamdulillah tidak ada yang bermasalah. Ya hanya 1-2 aja sih. Ya memang ada beberapa yang memang agak sedikit bandel ya. Itu bandelnya kayak gimana Pak? Ya tidak mau melakukan perbaikan. Maunya ya langsung selesai gitu. Karena kan pada prinsipnya ketika kita menjual produk makanan itu kan menjual produk makanan itu kan ini apa namanya tidak boleh sembarangan. Nanti kalau yang rugi kan juga para pengusaha. Kami hanya menyampaikan sesuai dengan aturan yang ada. Ketika yang pengusaha itu tidak melakukan sesuai dengan masukan atau arahan dari kami, ya nanti ya terasa sendiri akibatnya nanti. Iya. Nah ini dia ada penyuluhan dan juga nanti akan langsung datang untuk kunjungan gitu ya Pak ya? Iya. Dari proses-proses yang harus dilalui untuk mengajukan perizinan atau PRT ini ya Pak ya, kalau dinas sendiri ya. Nah ini butuh waktu berapa lama biasanya Pak Arief? Ya, kalau untuk proses perizinan dari memasukkan berkas sampai selesai itu mungkin paling lama sekitar 3 bulan Bu. 3 bulan ya, oke. Ya, karena mengumpulkan peserta ini kan juga kami perlu waktu. Jadi rata-rata sih sekitar waktunya segitu. Itu waktu terlama. Bisa juga mungkin paling lama ada juga yang hanya selesai 1 bulan bisa. Karena kan tahapan itu tadi penyuluhan. Nah, setelah penyuluhan itu kan misalkan ada pengajuan 20 atau 40 ya, yang penyuluhan ya 40 tempat itu 40 pengusaha kami kunjungi semua lokasinya. Wah, itu dia. Harus keliling gitu ya Pak ya nantinya ya. Iya, ya. Sidoarjo itu. Sidoarjo, Masya Allah. Oke. Baik ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita bahas tentang izin edar, tata cara penerbitan izin edar produk dari makanan bersama dengan Bapak Arief Rahman Hakim, SKM, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pagi ini yang juga ingin bergabung untuk sharing silakan, yang ingin tanya-tanya juga silakan bisa gabung di kolom chat YouTube Suara Sidoarjo Live atau di telepon juga bisa di 031 896 1514, WA di 0821 326 4109. Saya jeda dulu sebentar pagi ini untuk beberapa informasi yang akan lewat. Nanti kita kembali lagi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Waduh, alon-alon taca, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4, dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah.
Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa, saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh, ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Ya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, mata adalah jendela dunia, untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan untuk seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma, Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 7879857 atau 031 99 78 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, simak dan ikuti live talk show kampanye kesehatan pulih ekonomi bangkit. Kamis siang nanti ya, jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia bagian tengah, dan juga jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Dan dengan tema tentunya adalah bantuan internet gratis menjaga kecerdasan generasi di masa pandemi. Bersama narasumber nantinya adalah Bapak Muhammad M. Hasan Habibi selaku Kapus Datin Kemendikbud RI, dan juga Bapak Kurtanius Sabeleake, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sampaikan pendapat dan aspirasi juga pertanyaan Anda melalui nomor hotline radio kesayangan Anda. Dan program ini juga kerjasama tim komunikasi KPCPEN Kementerian Kominfo dan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita masih di program Dialog Kesehatan ya, kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, masih bersama dengan Bapak Arif Rahman Hakim SKM ya. Kita bahas tentang tata cara prosedur penerbitan izin edar produk makanan ya. Nah Pak Arif, ini sebelum kita lanjutkan, saya bagi waktu dulu ke redaksi karena sepertinya sudah ada yang bergabung sama kita. Saya sapa dulu, selamat pagi Karin. Karin, sebentar Karin. Sebentar ya. Ya saya tunggu. Oke, silakan. Sudah. Ini ada beberapa pertanyaan, banyak aslinya. Ada 4 dari WhatsApp dan juga Twitter. Mau dibacakan dua-dua dulu aja ya kalau gitu. Oh iya, jangan banyak-banyak dulu, dua dulu aja.
Yang pertama ini ada dari Twitter namanya catlovers15. Loh, iya, oke. Terus? Apa yang menyebabkan izin edar suatu produk tersebut dicabut? Dan kalau sudah dicabut begitu, apa bisa bagi sebuah usaha mendapatkan izin edarnya kembali? Jika bisa, bagaimana cara mendapatkannya? Kemudian yang kedua dari WhatsApp di dengan Ibu Widya Eka di Sidoarjo. Bagaimana caranya bagi masyarakat awam supaya tahu jika ada produk-produk yang sudah ber-BPOM ternyata masih ada yang dipalsukan? Banyak sekali berita-berita yang tersebar, padahal kalau dijajarkan label BPOM yang asli dan yang palsu itu hampir tidak ada bedanya. Dan jika begitu masyarakat bisa tidak tahu perbedaannya dan juga bisa berdampak juga ke masyarakat dan bisa menimbulkan kejahatan ilegal begitu tinggi. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Kita boleh tanggapi dulu, silakan Pak Arif untuk yang tadi bertanya. Kalau misalkan izin edar ini sudah dapatkan, terus ternyata bisa ada kemungkinan dicabut nggak sih? Iya. Oh, masih mute ya Pak? Mungkin boleh dicek dulu. Oke. Ya, sudah ya? Iya, masuk ya? Masuk. Ya. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama terkait izin edar yang dicabut, kenapa? Dalam penerbitan izin edar ini ya tidak serta-merta setelah izin keluar terus tidak ada pemantauan dari kami. Pemantauan tetap diadakan dan juga ada pemantauan dari Badan POM, dari Balai POM Surabaya. Ketika saat pemeriksaan yang tanpa konfirmasi ke lokasi usaha, kemudian ditemukan bahwa lokasi usahanya sudah tidak memenuhi syarat lagi, otomatis dicabut. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga saat di lapangan kita juga melihat di pasaran, jadi terkait dengan produk-produk yang sudah beredar. Ketika beberapa kali juga pernah kami telusuri ada produk-produk yang memang tidak sesuai dengan permohonan izin sejak awal. Nah, itu juga bisa dicabut juga nomor izin edarnya. Seperti itu. Sama. Dan ketika nanti nomor izin dicabut, otomatis jangan harus kalau dari Dinas Kesehatan sendiri ya nanti bisa konsultasi ke Dinas Kesehatan apa yang harus dilakukan sebagai perbaikan dari kesalahan atau kekurangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu kalau sudah bisa diperbaiki, insya Allah izinnya bisa didapatkan lagi. Jadi seperti itu. Secara umum untuk di izin di Dinkes atau di BPOM sama seperti itu. Ada jangka waktu dulu nggak sih Pak Arif? Misalkan setelah dicabut itu untuk bisa dapat lagi harus lewat tahun atau gimana? Enggak sih, kita enggak ada jangka waktu. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan ingin segera bisa dapat izin edarnya lagi, harus segera dilakukan perbaikan juga. Pasti ketika pemeriksaan lapangan itu diberi masukan oleh petugas dari BPOM atau petugas dari Dinas Kesehatan. Itu seperti itu. Oke, ini menjawab pertanyaan dari Mbak yang tadi gabung di Twitter ya, Rin ya. Oke, Mbak. Pertama ya. Yang kedua iya. Tentang BPOM nih Pak ya. Ya. Silakan. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan yang kedua, jadi terkait dengan izin edar yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ada 2 jenis izin edar atau 3 ya, yang BPOM RIML dan BPOM RIMD itu dikeluarkan oleh Badan POM pusat, dalam hal ini bisa melalui Balai POM Surabaya dan dari Dinas Kesehatan yaitu izin edar BIRT. Untuk izin edar BPOM karena memang sifatnya nasional, jadi sifatnya nasional sehingga untuk pengecekan nomor BPOM itu bisa dilakukan secara online. BPOM sudah menyiapkan aplikasi yang namanya Cek BPOM, jadi bisa diunduh di Play Store. Cek BPOM itu untuk mengecek nomor izin edar, baik itu obat, baik itu makanan, obat tradisional, ya kosmetik dan sebagainya yang memang mendapatkan izin edar dari BPOM. Itu bisa dicek. Jadi ada aplikasinya. Sedangkan untuk PIRT sendiri, karena PIRT ini dikeluarkan oleh kabupaten kota, jadi sifatnya masih di daerah masing-masing sehingga pengecekannya masih manual. Monggo kalau memang
melihat suatu produk dan curiga kok ini tidak ada izin edarnya, atau misalkan ada izin edarnya kok produknya seperti ini, nah nanti bisa langsung ke dinas kesehatan saja. Oke. Baik, ya sudah menjawab 2 pertanyaan Pak Arief. Ini ada yang bergabung lagi nggak Pak ya? Kita tamu dulu ya untuk pertanyaan yang sudah masuk. Karin? Iya, ini ada 2 pertanyaan lagi dari Rahmi di Jenggolo. Rahmi. Apa semua produk makanan dan minuman harus memiliki label BPOM atau hanya ada kriteria makanan dan minuman khusus saja yang bisa mendapatkan logo itu? Untuk minuman ya berarti ya. Iya. Oke, terus kemudian yang kedua dari Twitter atas nama Iron Widow. Saat ini masih ada produk yang belum memiliki izin edar dan kelayakan produk tersebut masih dipertanyakan. Tetapi masyarakat selaku konsumen tetap mengonsumsi produk tersebut. Apakah dari pihak Dinas Kesehatan sudah memberikan sosialisasi ke pelaku usaha betapa pentingnya izin edar suatu produk? Oke, baik, iya Pak, ini bagus banget pertanyaannya ya tentang kalau sekarang yang kedua dulu nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Saya tadi kurang jelas, bisa diulangi lagi pertanyaannya. Iya, jadi gini Pak, sekarang kan ada beberapa banyak menemukan itu kita minuman atau makanan itu yang belum ada izinnya. Tapi kita selaku masyarakat itu tetap aja mengkonsumsi itu gitu loh Pak. Nah, sebetulnya tentang izin edar itu untuk membuat produk makanan atau minuman itu juga apakah sebetulnya dari Dinkes sudah ada sosialisasi rutinnya kah? Ya. Terkait dengan untuk pengurusan izin kami sudah sampaikan melalui juga Dinas Koperasi dan Disperindak. Jadi untuk pengurusan PIRT itu semuanya melalui Dinas Kesehatan. Jadi saya rasa sih masyarakat yang terutama pelaku usaha sudah banyak tahu, dan mungkin juga nomor HP saya juga sudah tersebar di para pelaku usaha, karena memang saya buka konsultasi lewat chat WA. Jadi ketika nanti ada yang mau ditanyakan atau mau mengajukan izin PIRT itu bagaimana, itu bisa lewat chat WA dengan saya langsung. Nah, untuk sosialisasi sudah sering kami lakukan juga. Jadi ketika kami sampaikan di forum penyuluhan yang seperti saya adakan sekarang ini, juga kami sampaikan bahwa ketika ada saudara atau teman atau keluarga yang memang berminat untuk mengurus izin edar produk makanan, itu bisa langsung menghubungi Dinas Kesehatan. Sudah kami sampaikan. Cuma untuk tadi yang masalah ada konsumen yang memang mengkonsumsi produk yang tidak ada izin edarnya. Sudah tahu tidak ada izin edarnya, tetapi tetap dikonsumsi. Nah, kalau itu bukan salahnya produsen kalau kami sudah menyampaikan, karena ini konsumennya berarti yang doyan itu berarti. Tapi begini Pak, kan ada beberapa komponen-komponen itu yang kan sebetulnya harus itu ya yang dilakukan pengecekan apakah itu aman untuk dikonsumsi atau tidak gitu ya Pak ya. Jadi itu saat pengajuan izin edar itu tadi. Sebetulnya harusnya begitu ya Pak ya. Oke. Ya. Jadi bisa dikatakan kalau sudah dapat izin edar itu makanan atau minuman itu sudah memenuhi syarat. Oke, Pak Arief, ini kalau dari BPOM untuk pengurusan perizinan baik BPOM ataupun PIRT itu ada biayanya kah Pak sebetulnya? Oh, tidak ada, gratis. Gratis BPOM kalau juga? PIRT loh ya, kalau PIRT gratis. Kalau BPOM ada biayanya. Jadi biayanya mahal ya Pak katanya ya? Kenapa? Sampai mahal ya untuk pendaftaran itu ya? Ya sih, kalau pendaftaran mungkin seingat saya itu sekitar 300.000 kalau misalkan dia mengajukan sebagai UKM itu ada potongan 50% setahu saya itu. Kalau BPOM loh ya. Ya, seperti itu. Kalau PIRT gratis, tidak ada biaya sama sekali. Oh gitu ya. Oh nggak sampai yang 5 juta atau berapa juta gitu enggak ya Pak? Enggak. Oke, baik. Kalau izin edar dari BPOM itu yang keluar biaya itu bukan untuk membayar izinnya, tapi untuk perbaikan tempatnya. Oh gitu. Oke, baik. Jadi kan kalau izin edar BPOM kan memang ini ya sudah bisa dikatakan ya ini levelnya tinggi gitu loh. Levelnya tinggi, jadi perbaikan itu harus benar sesuai dengan arahan dari BPOM.
Sehingga diminta untuk perbaikan, misalkan perbaikan ini harus seperti ini. Nah, itu perlu biaya. Ini keluar biayanya di situ. Pemeriksaan laboratorium yang wajib di BPOM itu juga itu keluar biayanya dari situ. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri tidak wajib pemeriksaan laboratorium. Oke, baik. Pak, ini ada yang gabung dengan kita di YouTube Suara Sidoarjo Live. Pak Arief, kalau produk dari minuman herbal itu sudah ada PIRT-nya, apakah juga perlu izin BPOM, Pak? Dan prosesnya seperti apa ya? Dari Mbak Dwi Fitriana, silakan. Ya. Kalau produk itu sudah ada izin edarnya dari Dinas Kesehatan atau sudah ada PIRT-nya, itu tidak perlu mengajukan izin BPOM. Kalau misalkan produknya memenuhi syarat sebagai izin PIRT, kalau misalkan ternyata kok produknya itu berubah, misalkan sekarang produk buat kerupuk sudah ada PIRT-nya, terus kemudian bikin pentol, nah itu nggak bisa pakai izin PIRT yang untuk kerupuk, dia harus mengajukan izin edar ke BPOM untuk produk pentolnya itu. Oke. Iya. Oke deh, baik. Pak Arief, ini sebelum dilanjutkan, saya masih harus hadirkan dulu beberapa informasi. Nanti kita akan lanjut lagi, sahabat. Masih ada satu sesi lagi untuk Anda yang mau sharing dengan Pak Arief. Silakan ya, Anda bisa gabung. Manfaatkan WA di 0821326409, Facebook, Twitter, ataupun dan juga YouTube Suara Sidoarjo Live. Saya jeda dulu sebentar, sahabat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Duh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak. Zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis. Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis. Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPC PEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat Suara Sidoarjo, dalam rangka menyambut HUT PGRI ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI mengadakan webinar dengan tema sinergi orang tua dan guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Webinar dilaksanakan Sabtu 28 November 2020 jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Webinar sinergi orang tua dan guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak bersama Asmali Eskom, tim pengembang penelitian Direktorat SMA, dan Dr. Seto Mulyadi, PSI MSI, atau Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Sambutan dari Dr. Hudiono MSI, selaku PJ Bupati Sidoarjo, dan juga ada banyak door prize ya di event webinar ini.
webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak persembahan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Sidoarjo didukung oleh Radio Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo masih di program Dialog Kesehatan. Kita masih bersama dengan bersama dengan Bapak Arif Rahman Hakim SKM ya. Baik Pak Arif, ini karena susah waktu kita juga tidak terasa tinggal berapa menit saja dari tata cara penerbitan izin edar produk yang sering kali dirasakan itu menjadi kendala bagi para pelaku UMKM untuk melakukan proses untuk izin untuk produknya itu apa sih sebetulnya, dan apakah itu sudah ditemukan solusi sebetulnya dari hal-hal kendala-kendala yang ada? Iya. Yang selama ini menjadi kendala itu biasanya ini kan kami punya anggaran terbatas ya, terkait dengan pengadaan penyuluhan itu, dan kami undangkan narasumber dari BPOM. Nah, otomatis kan langkah yang harus kamu lakukan kan mengumpulkan peserta, sehingga nanti dari banyak peserta itu narasumber itu bisa kami undang bersama-sama untuk memberikan materi. Nah, itu yang dikeluhkan di situ. Jadi terlalu lama menunggu untuk pelaksanaan penyuluhannya itu. Dan ini kami masih berusaha untuk mensiasati. Dari BPOM pusat sendiri sebenarnya sudah menyiapkan aplikasi untuk penyuluhan secara daring, jadi tidak harus ketemu dan tidak harus bertatap muka. Itu dengan catatan, jadi tenaga yang ada di Dinas Kesehatan setempat itu sudah memiliki sertifikat sebagai penyuluh. Nah, itu yang belum kami miliki yang di Sidoarjo ini. Rencananya tahun depan kami juga mengadakan pelatihan untuk para penyuluh keamanan pangan. Jadi nanti yang bisa bertindak sebagai narasumber, sehingga tidak perlu kami undang lagi narasumber dari BPOM. Jadi mungkin kalau memang perlu diundang pun itu tidak sering periode-periode sebelumnya. Jadi untuk tahun depan insya Allah ada penyuluhan, dan kalau sudah ada tenaga penyuluh itu insya Allah tidak harus menunggu. Jadi yang bersangkutan atau pengusaha bisa mengajukan izin edar melalui maksud saya mengikuti penyuluhan secara online yang menggunakan aplikasi dari BPOM itu tadi. Seperti itu. Oke, baik Pak Arif, ini berarti kalau untuk para pelaku UMKM ataupun sahabat Sidoarjo lainnya yang mempunyai usaha dan ini berkaitan dengan makanan dan minuman ya untuk produknya, terutama perizinan ini bisa dikonsultasikan kalau datang langsung ke Dinas Kesehatan itu ke bagian apa Pak Arif? Ya, untuk sementara ini kami masih belum bisa melayani tatap muka. Jadi kami masih bisa menghubungi kontak di nomor HP saya atau di telepon kantor bisa. Oke, ini boleh kita share juga Pak, ini siapa tahu dibutuhkan oleh masyarakat Sidoarjo. Nomor kantornya 03189 41 051. Ini nomor kantor nih. Iya. Ini nomor HP saya 0822 314 30 911. Oke, saya ulangnya 03189410151 untuk nomor kantor, 082231430911 untuk nomor kontak dari Pak Arif, dan ini terbuka untuk sahabat semuanya yang ingin sharing juga untuk perizinan baik PRT maupun BPOM gitu Pak Arif ya. Oke deh, baik Pak, ternyata waktu kita juga sudah habis untuk pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan juga sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Salam sehat selalu, salam untuk semua sahabat-sahabat di Dinas Kesehatan Pak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.